Namaku Yolan. Setelah lulus kuliah setahun yang lalu, kini kegiatanku disibukkan dengan pekerjaan sebagai CEO di salah satu perusahaan agensi. Awalnya memang iseng saja, karena kupikir saat itu belum banyak orang yang bergelut di bidang ini. Dan ternyata pekerjaan ini cukup menjanjikan. Akhirnya aku mengajak kedua temanku, Rahma dan Ayu, untuk ikut bergabung dengan keahliannya masing-masing. Rahma sebagai admin dan Ayu sebagai model untuk kebutuhan klien kami. Kerja keras pun dibayar sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Sampai akhirnya kami bertiga memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan untuk menunjang bisnis kami. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya kami mendapatkan sebuah rumah kontrakan yang memang cukup lama kosong. Lokasinya sih kurang strategis, namun cukup dekat dengan pusat kota. Membuat aku dan teman-temanku pun tak ragu untuk menyewanya. Apalagi tawaran harganya murah. Rumah ini berlantai 1 dan cukup luas. Perlu 2 hari untuk membersihkannya, dan akhirnya bisa kami tinggali. Kami pun tinggal dan menginap di sana. Orderan pun mulai berdatangan, dan kami menjadikan rumah ini sebagai kantor sekaligus tempat tinggal kami bertiga. Berhubung saat itu kami masih membangun perusahaan ini hanya bertiga saja. Sampai singkat cerita, Rahma dan Ayu harus pergi keluar bertemu dengan klien. Mereka pergi selepas maghrib. Aku pun ditinggalkan sendirian di rumah itu. Mataku masih berkonsentrasi dengan beberapa deadline pekerjaan yang masih harus kuselesaikan. Beberapa kali aku menyeruput teh hangat yang kusimpan di dekat komputerku. Dan hujan pun turun. Aku segera menyimpan semua data yang sedang aku kerjakan di komputerku, karena takut mati lampu. Dan tak lama, astaga, benar saja, suara petir cukup mengagetkanku. Sampai semua lampu di rumah ini mati. Dengan bantuan flashlight dari handphone, aku pun menelusuri tiap sudut rumah ini untuk mencari lilin. Aku mengarahkan lampu senter HP-ku ini ke bawah untuk menerangi langkah. Tiba-tiba spontan aku arahkan lampu senter HP-ku itu ke arah depan
Dan kulihat seperti ada yang mengintip. Namun tak lama dari itu menghilang. Seperti sebuah sosok putih berambut panjang hitam. Seketika jantungku langsung berdegup. Sosok itu muncul lagi. Dan kini ia mengintip dari sela-sela pintu dekat tembok. Sosok wajah yang tidak begitu jelas, namun sangat terlihat jelas rambutnya yang hitam dan badannya tertutup kain putih. Aku pun membuang lampu sorot itu ke arah lantai dan berjalan berbalik arah menuju keluar. Sampai akhirnya aku pun terdiam di teras depan rumah. Aku ingin keluar, namun aku tidak bisa meninggalkan rumah karena hujan yang cukup deras malam itu. Ditambah penerangan yang sangat minim. Akhirnya kuputuskan untuk menunggu di luar rumah hingga lampu menyala. Aku masih dibayangi sosok wanita yang kulihat tadi. Dan tiba-tiba, astaga, terdengar suara gaduh dari dalam rumah ini. Aku masih terdiam di luar depan teras sambil melihat ke arah jalan. Ada rasa sedikit penasaran saat itu. Dan ketika aku menengok berbalik melihat ke dalam, di dalam rumah, dari balik kaca jendela, menempel sosok seorang wanita. Tubuhnya berbalut kain putih kusam dan rambutnya hitam. Lidahnya menjulur keluar. Dan samar terdengar sosok itu seperti berteriak, sesegera mungkin aku berlari keluar teras dan langsung keluar pagar. Di tengah hujan gerimis, aku pun melihat-lihat ke dalam rumahku lagi. Dan tak lama, lampu pun menyala. Aku beranikan diri untuk masuk ke dalam dengan segera, memeriksa keadaan rumah. Namun semua nampak normal. Seperti tidak ada apa-apa. Aku segera mengambil kunci dan mengunci rumah itu. Akhirnya aku
Aku memutuskan untuk menunggu teman-temanku pulang di sebuah minimarket di depan gang. Ketika menunggu, aku sempat bertanya, rumah itu dulunya bekas siapa kepada warga? Dan salah satu warga pun menjawab, dulu salah satu pemilik rumah itu meninggal di sana. Katanya karena sakit. Dan rumah itu tidak boleh dijual atau dikontrakkan. Itulah pesan almarhum. Aku sedikit merinding mendengarnya. Tapi ternyata kejadian itu sudah lama sekali. Singkat cerita, akhirnya temanku pun pulang. Aku pun langsung menyambut mereka yang keheranan. Kenapa aku menunggu di luar rumah? Karena mereka sudah sampai, aku pun langsung kembali lagi ke dalam rumah. Dan aku menceritakan tentang apa yang kualami. Keesokan harinya, kami pun memanggil orang pintar untuk melihat keadaan rumah. Dan ketika diperiksa, ternyata benar saja. Sebuah kebenaran terungkap tentang pemilik dari rumah ini. Ternyata ia bukan meninggal karena sakit, namun karena bunuh diri. Dan rumah ini memang tidak boleh dijual atau dikontrakkan. Mendengar itu, kami bertiga pun kaget. Seolah-olah tidak percaya. Kedua temanku sebenarnya bersikeras untuk membujukku agar tetap tinggal di sini saja. Karena harganya memang sangat murah jika dibandingkan dengan kontrakan lain. Namun, karena saat itu aku yang sudah sangat jelas mengalami kejadian bertemu dengan sosok penunggu rumah ini, aku pun memutuskan untuk pindah saja. Dan setelah berdebat cukup lama, akhirnya kedua temanku pun mengalah. Dan kami pun memutuskan untuk pindah dari kontrakan itu dan tidak melanjutkan sewanya sampai saat ini.